قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدرنا من رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة بالطاعة ويزعم أن قصده فيه دعوة الخلق إلى الحق، وهذا من نزغات الشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكره الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاهتراء في الوجه، كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من التصنع. ومن الناس من يستجيز, dan dari manusia orang yastajizu yang membolehkan wada'al hikayati terhadap meletakkan hikayah-hikayah atau meletakkan cerita-cerita al-muraghibati yang disenangi, yang disukai, bita'ati di dalam ketaatan-ketaatan. Fayasu'umu, dan mengklaim, mengaku, anna qasadahu, sesungguhnya maksudnya nas, maksudnya manusia, fihi, di dalam ma, da'watul khalqi ilal haqqi, itu bertujuan untuk mengajak manusia atau mengajak makhluk ilal haqqi, terhadap kebenaran. Wahada, dan adapun ini min nazaghatis syaitani, adalah sebagian dari bisikan-bisikan syaitan. Fa inna bisidqi manduhatan anil kadhib, karena sesungguhnya di dalam kebenaran manduhatan itu berkembang anil kadhibi, dari kebohongan. Wa fi ma dzakarahu Allah subhanahu wa rasuluhu, dan dari apa-apa yang telah menjelaskan terhadap ma Allahu, siapa Allah subhanahu, maha suci Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghaniyatan, itu telah cukup, anil ihtira'i bil wad'i, dari menjaga bil wad'i, di dalam peringatan-peringatannya. Kaifa, bagaimana, waqad kuriha takallufus saj'i, sungguh telah dimakruhkan apa, membuat saja, wa udda dzalika, dan dianggap hal itu minat tasannu'i, dari sesuatu yang mengada-ada. Yang maksud di sini adalah pada zaman Imam Ghazali ini telah muncul juga dari sebagian orang-orang itu, dia telah membolehkan, menghalalkan tentang cerita-cerita yang dibuat-buat, sedangkan cerita itu, meskipun cerita itu tujuannya untuk mengajak orang kepada ketaatan, dan mereka mengklaim, mengaku bahwa tujuannya membuat cerita-cerita itu adalah untuk mengajak kepada orang-orang, kepada makhluk
kepada hal-hal yang benar, kepada sesuatu yang baik. Itu maksudnya, kata mereka. Padahal ini kata Imam Ghazali, meskipun cerita-cerita itu bertujuan agar membuat orang itu menjadi senang di dalam ketaatan, cerita itu digunakan untuk, cerita itu dibuat, dikarang, tujuannya adalah untuk dakwah kepada manusia, kepada hal-hal kebenaran. Akan tetapi kata Imam Ghazali, wahada min nazagati syaitan, ini adalah tetap termasuk dari bagian bisikan setan. Kenapa itu dianggap tetap bisikan-bisikan setan? Karena meskipun tujuannya adalah benar, akan tetapi kebenaran itu dia poles, kebenaran itu dia lakukan dengan dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Jadi harus murni, tak boleh bercampur. Dicampur itu tidak boleh, kata Imam Ghazali. Harus murni ketika cerita untuk perkara yang benar, perkara yang hak, untuk dakwah, maka apa yang diceritakan itu harus tetap cerita yang benar, yang diperbolehkan di dalam agama. Contohnya apa? Contohnya adalah cerita-cerita yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis. Itu menurut Imam Ghazali. Karena Allah sendiri dan Rasulullah SAW itu telah cukup, dia diutusnya Rasulullah ini banyaknya hadis-hadis. Itu tujuannya adalah untuk menjaga itu. Banyak peringatan-peringatan telah disampaikan oleh Rasulullah tentang larangan-larangan orang yang suka berbuat atau suka yang membuat mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Ini alinea ini di poin ini maksud dari Imam Ghazali yang kita baca barusan. Oleh karenanya, bagaimana ketika dimakruhkan itu membuat saja yang tujuannya itu hanya untuk mengada-ngada. Yang dimaksud di sini adalah orang ma'rifah itu ya seperti itu. Karena getaran hatinya yaitu dari badan sampai ke hati itu tidak ada lain kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita untuk menuju Allah itu menuju jalan syariah, ya tidak salah juga. Karena memang dah makom kita, tingkatan kita di situ melalui jalur syariah kita. Karena makom itu tunggu nyampai, mungkin kita ada Pak. Kalau yang sudah nyampai, ya alhamdulillah. Seperti ini harusnya. Kalau yang sudah nyampai, memang ketat. Ya Ulumuddin ini sangat ketat. Aturannya sangat ketat. Pokoknya kalau yang urusan tahun tua akhirat itu, ya tidak ada artinya dah. Kalau ya Ulumuddin yang Ghazali, dia tujuannya harus ke Allah terus, ke akhirat, dan tak boleh menyimpang kanan kiri. Harus murni. Kepasrahan, tingkat kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah paripurna kalau bahasa kita sekarang. Cerita itu tidak boleh dibuat-buat. Kalaupun ada, dia harus dari Al-Quran, harus dari hadis, harus sumbernya yang jelas. Meskipun tujuannya kebaikan, isu tujuannya untuk dakwah agar manusia senang, tujuannya misalnya agar
mudahkan di dalam dakwah, mengajak kepada kebenaran. Syariat, ada ulama wa'rifat itu, tapi dia cara berdakwahnya itu pakai cara syariat, tidak seperti ini. Contoh siapa? Contohnya Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Dia sistemnya seperti sih, diikutkan kepada budaya saat itu. Kalau Sunan Bonang itu pakai apa? Pakai endang. Kalau Sunan Kudus, nah coba lihat Masjid Kudus Jawa Tengah. Kan tak model masjid itu. Model apa? Kayak wihara. Kenapa? Karena memang dimiripkan sengaja. Karena waktu itu agama itu agak dimiripkan. Arifat semua itu, tapi dia dakwahnya syariat. Kenapa? Karena yang dihadapi orang syariat. Itu cara dia di dalam menyebarkan agama. Caranya Wali Songo menyebarkan agama. Qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu li ibnihi Umar wa qad sami'ahu wa yasja' hadha alladhi yubaghiduka ilayya la qadaitu hajataka abadan hatta tatuba wa qad kana ja'ahu fi hajatin. Qala berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di ibnihi, radhiyallahu an di ibnihi kepada anaknya Umar yang bernama Umar, wa qad sami'ahu wa yasja, dan sungguh telah mendengar siapa Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap anaknya Umar, terhadap Umar anak dari Sa'ad bin Abi Waqqas, wa yasja'u yang sedang bersajak. Adapun ini alladhi yang yubaghiduka ilayya, yang menyebabkan kemarahan kepadamu, ilayya atasku. Nah ini gitu. Ini yang buat aku marah dengan kau tejang. La qadaitu hajataka, aku tidak akan menunaikan hajataka, tak akan memberi, tidak akan menunaikan hajataka terhadap kebutuhanmu hatta tatuba, sampai tatuba, kamu berubah, kamu bertobat. Jadi kata Sa'ad bin Waqqas, nah ini yang buat aku marah dia. Misalnya Umar, ini yang membuat aku marah kepadamu. Aku tak akan ngurus sama kau nih. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau pinta, tak akan aku beri alam abadan selamanya hatta tatubah, sampai kau bertobat. Wa qad kana ja'ahu bi hajatin, padahal ada ja'ahu kedatangan Umar ini terhadap Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas fi hajatin, di dalam keadaan butuh, ingin sesuatu. Padahal datangnya anaknya itu memang ingin minta sesuatu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi apa? Tidak dikasih, tidak diberi oleh sang ayah. Kenapa? Karena ayahnya kemudian dibuat marah dengan dia banyak membuat sajak-sajak, tak senang Sa'ad bin Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ahli di dalam pengobatan akan herbal. Ini adalah
seorang sahabat yang menyebabkan Rasulullah mengeluarkan hadis utlubul ilma walau bisi, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Jadi kita disuruh ke Cina itu bukan disuruh belajar barongsai, karena saat itu ketika Rasulullah mengatakan itu saat itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas di situ yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di negeri Cina. Maksudnya tuntutlah ilmu meskipun ke Cina. Datangnya Abi Waqqas ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, belajar kalian cara pengobatan itu. Hanya saja yang paling banyak belajar pada saat itu adalah orang-orang Cina, baik yang masuk Islam ataupun yang tidak, tetap belajar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, belajar tentang pengobatan, meramu-ramu obat dan sebagainya. Itu akhirnya apa? Akhirnya sampai hari ini kita saksikan bersama, seolah-olah singsang, obat singsang itu adalah kelendaman pada singsang. Berada dengan Madura nama singsang, nama singsang itu kan cen aja. Seolah-olah bahwa yang meramu obat-obat itu tuh yang punya ilmu, seolah-olah orang Cina, padahal orang Islam itu. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disangka orang ngaji Al-Quran itu dianggap bodoh, ilmu umum. Makanya orang itu kalau ilmu agama dikuasai, ilmu umum ikut dia. Tapi dia nanggung, jangan tanggung-tanggung. Karena di Al-Quran itulah semua ada. Pengembangannya itu ada di Al-Quran semua, baik fisikanya, kimianya, biologi. Ada semua di situ. Sejarah apalagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utwi biha Ya
وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا نبي سبب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد ربي وآله وصحبه عدد تنسيصه وآله وصحبه عدد تنسيصه والحمد لله بالبدء والثناء يا ربنا بأننا